Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satu keluarga nyaris menjadi korban pembunuhan oleh 3 orang yang nekat masuk ke sebuah rumah makan di Kota Medan. Komisioner Bawaslu Medan, Azlan Syah Hasibuan, terancam dipecat jika terbukti memeras calon legislatif. Melihat keseruan ajang Aquabike Jet Ski World Championship 2023 di perairan Danau Toba. Satu keluarga nyaris menjadi korban pembunuhan oleh 3 orang yang nekat masuk ke sebuah rumah makan di Jalan Sekip, Kota Medan. Kedua pelaku ditangkap saat terjebak di lantai atas rumah. Motif penyerang diduga karena dendam. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pelaku bersenjata tajam berupaya menyerang dan menghentikan upaya korban untuk menyelamatkan diri. Penyerangan ini terjadi di sebuah rumah yang dijadikan usaha rumah makan. Mul salah seorang korban, pelaku bersama 2 orang suruhannya masih terikat hubungan keluarga. Sementara seorang wanita yang menjadi korban penyerangan berhasil kabur dari dalam rumah setelah terjadi pergumulan 1 lawan 3. Korban berhasil keluar rumah meminta pertolongan warga. Penyerangan yang mengancam nyawa satu keluarga ini terhenti setelah 2 orang pelaku menyadari terjebak di lantai 2 rumah dan tidak menemukan jalan keluar. Kedua pelaku ditangkap polisi di lokasi kejadian, sedangkan seorang lainnya berhasil lolos dari kepungan warga. Satu lagi kami suruh warga tahan. Dia pas mengurung diri di atas, setelah polisi datang baru mulai dibakar. Cepat-cepat polisi naik. Berarti dia panik ya? Iya. Saat dia diamankan dan polisi luka bakar, Bang. Cuman dia terbakarnya kapan saya kurang tahu karena CCTV-nya sudah dicabut. Mungkin dendam sih. Karena kami pun tidak ada masalah apa-apa sama dia. Yang digunakan tuh parang kami sih. Akibat penyerangan ini, salah seorang anggota keluarga korban mengalami luka akibat tebasan senjata tajam. Polsek Medan Baru belum bersedia memberi keterangan soal kasus penyerangan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sejumlah remaja menenteng senjata tajam dalam guyuran hujan di Jalan Pukat 4 Mandala Bypass, Kota Medan. Video tindakan onar para remaja ini viral di media sosial dan meresahkan warga sekitar. Sejumlah remaja diduga anggota geng motor di Kota Medan memegang senjata tajam sambil tertawa. Bahkan para remaja ini menantang pengendara yang melintas di Jalan Pukat 4 Mandala Bypass, Kelurahan Bantan Timur, Kota Medan. Tindakan onar dari remaja ini sangat meresahkan warga karena keributan yang mereka lakukan kerap merembet ke rumah-rumah warga. Akibatnya, sebagian atap rumah warga rusak karena terkena lemparan batu. Saling serang yang terjadi pada malam hari sudah berlangsung selama hampir 2 pekan dalam waktu yang berbeda-beda. Pemicu tawuran karena saling ejek antar kelompok. Pedagang di sekitar lokasi meminta polisi kerap melakukan patroli pada malam hari. Jam 2 malam, itu pas kami lagi istirahat. Tiba-tiba ada segerombolan pemuda bawa sajam menyerang ke arah gang kami. Dan korbannya stadion kami pecah kacanya. Jadi harapan kami untuk pihak kepolisian agar selalu patroli untuk sekitaran Mandala bebas sekitarnya. Tak hanya pedagang, warga sekitar juga melakukan hal yang sama. Mereka melakukan penyerangan sampai melempar batu ke rumah ini. Sementara di sini ada tempat usaha. Dan merugikan juga pedagang sate. Sama toko kelontong di depan SPBU. Warga berharap petugas Polsek Percut Setuan agar mengadakan patroli rutin setiap malam hingga dini hari di Jalan Pukat 4 Mandala Bypass karena lokasi ini sering dijadikan tempat lokasi tawuran. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sebuah yayasan pendidikan di Kota Medan jadi sasaran pencurian. Pelaku mencuri kipas angin hingga komputer. Pelaku seorang diri masuk ke lingkungan sekolah dengan melompati pagar, kemudian membobol pintu laboratorium.
Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pencuri menyatroni Yayasan Perguruan Ira di Jalan Patriot, Kota Medan. Pelaku datang mengenakan jaket diduga datang dari arah warnet yang berada tak jauh dari lokasi sekolah. Dengan berjalan kaki, pelaku mengendap-endap dan langsung melompati pagar sekolah. Setelah memasuki areal sekolah, pelaku masuk ke ruangan laboratorium komputer dengan merusak engsel gembok pintu kayu. Memanfaatkan situasi pada dini hari saat penjaga sekolah sedang tertidur pulas, pelaku pun berhasil membawa kabur 2 kipas angin, perangkat internet, dan 2 set komputer milik sekolah. Satu, ya telah terjadi kehilangan di perguruan Ira. Yang kita lihat dari CCTV dia masuk dari warnet depan yang itu depan sekolah. Yang sebenarnya warnet ini sangat sudah meresahkan kami, Pak, di sekolah ini. Beroperasi 24 jam. Beroperasi 24 jam, dan kemudian yang satu lagi kalau anak-anak pulang sering mereka cegat dan sering mereka tawuran di situ. Jadi ini sangat meresahkan kami lah dari pihak sekolah. Yang hilang komputer 2 set, kipas angin 2, kemudian wifi. Di atas 6 juta saya rasa, Pak, ya, di atas. Atas peristiwa pencurian ini, sekolah mengalami kerugian diperkirakan lebih dari 6 juta rupiah. Yayasan menyatakan telah melaporkan peristiwa ini ke polisi dan berharap pelakunya segera ditangkap. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, masih terkait kasus pencurian. Kali ini seorang pria membobol kotak infak Masjid Budi Selawat Kabupaten Asahan. Pelaku sengaja datang selepas zuhur, kemudian membobol kotak infak. Lagi dan lagi, tempat ibadah jadi sasaran maling. Dalam rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian uang dalam kotak infak terjadi di Masjid Budi Selawat, Jalan Sisingamangaraja, Kabupaten Asahan. Pelaku tampak masuk ke ruang sholat, mengambil kotak infak dan menempatkan mepet ke dinding. Di sini pelaku menjebol kotak infak menggunakan obeng. Tak butuh waktu lama, pelaku membawa kabur uang dalam kotak infak. Sekitar habis zuhur jam 13.20 itulah kejadiannya. Awalnya sini kotak infak di belakang mimbar posisi rapi. Yang anehnya ketika mau asar jam 2:30 kan saya sering ngecek di masjid, tiba-tiba kotak infak berpindah, harusnya di dalam dia agak keluar. Saya nggak lihat ini gemboknya rusak, cuma saya ada curiga. Ini jangan kan gitu. Jadi setelah saya cek ke belakang ke perempuan, kayaknya nggak ada yang hilang atau segala macam. Cuma karena penasaran saya buka CCTV. Tidak diketahui pasti nilai nominal uang yang dicuri oleh pelaku. Namun rekaman kamera pengawas diunggah di media sosial agar siapapun yang mengenali dapat melaporkannya kepada polisi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan.